Bagi peserta yang salah kamar webinar atau yang sudah mengikuti webinar di sesi-sesi sebelumnya, silakan untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Karena webinar ini hanya wajib diikuti satu kali saja untuk satu program yang diambil. Gitu ya. Selanjutnya yaitu webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Kalau webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu di web maupun di handphonenya dan pastikan centang hijau ya. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali nih yang baru join, langsung isi absen ya di kolom chatnya. Oke, untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai gambaran mungkin ya, atau contoh gitu ya, contoh-contoh yang real yang mungkin sudah pernah dialami juga oleh rekan-rekan yang ada di sini. Kemudian nanti, kita akan coba sambungkan nih, apa nih hubungannya dengan teknik-teknik yang sudah RCK sediakan, gitu ya. Karena keseluruhan teknik ini nanti akan sangat bermanfaat sekali di dunia kerja maupun di dunia bisnis, gitu ya. Dan, untuk teknik-teknik ini keseluruhannya intinya karena ini merupakan communication series-nya RCK, jadi ini intinya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi. Baik itu ketika wawancara kerja, ketika kita memasarkan diri kita di dunia kerja, ketika mungkin nanti berjualan secara online gitu ya, atau gimana nih komunikasinya ketika ada keluhan dari pelanggan, kemudian gimana caranya juga nih kita berkomunikasi ketika kita dituntut untuk bisa melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, gitu ya. Itu poinnya ya. Nah, kita coba cek dulu nih, sudah isi absen ya di kolom chatnya ya. Beberapa ada, yang banyak juga nih, lumayan banyak nih yang diminati adalah teknik wawancara kerja. Mungkin agak, sebenarnya gambling ya. Kadang udah ikut wawancara perasaan udah jawab pertanyaannya dengan baik, tapi kok kayaknya nggak ada yang bener ya, kok kayaknya nggak diterima kerja ya, gitu ya. Udah jawab pertanyaannya dengan baik gitu ya, kita sudah mengikuti peraturannya juga, persyaratan lengkap misalnya gitu. Terus kita juga udah ikutin nih tips-tips kalau mau ikut, wawancara kerja seperti apa gitu ya, tapi ternyata kok gagal lagi ya, mungkin gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya harusnya dijawab seperti apa, mungkin gitu. Nah, intinya adalah dari segala teknik yang sudah Arsika sediakan ini dalam menghadapi wawancara, baik itu, presentasi, bicara di depan umum, atau menghadapi, pelanggan penjualan online, ataupun menghadapi keluhan, ingatnya adalah poinnya komunikasi, gitu ya. Gimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nggak usah sama orang lain dulu, sama keluarga kita yang ada di rumah pun kita harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Harus tahu nih gimana caranya ngomong sama orang tua mungkin gitu ya. Gimana cara ngomong sama adik, sama kakak gitu kan. Kan beda-beda tuh komunikasinya ya. Kita harus tahu nih. Nah, begitupun dengan wawancara. Wawancara ini kan resmi gitu ya, formal nih. Gimana caranya nih? Kata-kata yang kita gunakan, kalimat yang kita pilih sesuai nggak untuk menjawab setiap pertanyaannya. Dan apakah yang kita jawab ini merupakan apa ya, apakah si pewawancaranya nanti akan tertarik gitu ya dengan jawaban yang kita berikan tadi, gitu ya. Biasanya kalau mereka sudah tertarik, mereka kan nanti lebih curious gitu ya sama kita nih, penasaran nih kira-kira kamu punya apa lagi nih? Kemampuan yang kamu miliki apa lagi nih? Gitu ya. Untuk berbagai macam pertanyaannya itu udah banyak banget di internet ya. Saya yakin sebagian juga udah pernah baca-baca mungkin ya untuk jenis-jenis pertanyaannya. Intinya pertanyaannya sebenarnya sama aja. Kurang lebih yang ditanyakan seputar diri kita pasti, kemudian keahlian yang kita miliki itu apa aja, lalu mungkin pengalaman yang sudah punya pengalaman kerja, kemudian ditanya juga nih mau gaji berapa gitu ya. Itu rata-rata pertanyaan kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tersebut, artinya sebelum kita memasuki wawancara tersebut gitu ya, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapannya yaitu kita harus kenal dulu nih, Mbak Silawati keahliannya apa nih? Yang tahu siapa? Apakah saya tahu? Oh, saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu Mbak Silawati sendiri. Mbak Silawati harus kenal dulu nih sama dirinya. Harus tahu dulu kemampuan yang Mbak Silawati ini yang Mbak Silawati miliki ini apa aja. Gitu ya. Oh, Mbak Dela udah pernah kerja nih. Oh, berarti Mbak Dela udah pernah punya pengalaman. Pengalamannya apa?
silahkan dicek lagi nih. Ingat-ingat lagi pengalaman yang berhubungan dengan kerjaan yang akan saya lamar ini apa ya misalnya. Sampai sini jelas ya? Jadi sebelum melakukan wawancara harus tahu dulu, kenali dulu diri kita, gali dulu nih potensi yang kita miliki apa. Karena itu yang nanti akan menjadi materi kita, yang jadi bekal kita, senjata kita untuk bisa bersaing dengan pelamar-pelamar yang lain, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan yang lainnya adalah siapkan juga nih biografi perusahaan. Harus dicari tahu biografi perusahaannya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya kurang lebih ya. Jadi gimana kita mau tahu nih kerjaan kita di situ ngapain, terus kita gimana mau tahu, artinya gimana kita mau kerja di situ kalau kita nggak tahu perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, ya kan? Jadi harus dicari tahu dulu biografi perusahaannya, sejarahnya. Kalau memang ada pencapaian gitu ya yang pernah dicapai oleh perusahaannya, silakan dicari tahu juga. Saya rasa untuk saat ini di media online itu udah banyak beritanya ya. Kita ketik satu kata aja muncul opsinya banyak banget kan gitu. Nah, pasti akan ada gitu informasinya di internet. Silakan dicari tahu, digali sebagai materi gitu ya, sebagai bekal kita nih ketika nanti ditanya sama si pewawancara. Misalnya ditanya nih, Mbak Mentaria ini tahu ada lamaran kerja di sini dari mana? Tahu ada lowongan kerja di sini dari mana? Oh, saya tahunya dari media online, Bu, misalnya. Saya tahu dari internet, misalnya gitu ya. Oh, gitu. Yang Mbak Mentaria tahu tentang perusahaan kami apa ya? Apa ya, Bu? Saya soalnya cuma baca itu aja sih, Bu, ada lowongan aja, misalnya. Kira-kira gimana sih pewawancara? Kecewa nggak? Pasti kecewa karena, oh, jadi kamu cuma nyari lowongan kerja aja nih. Nggak mau tahu nih tentang perusahaannya. Yang pertama, mungkin yang akan dinilai oleh si pewawancara gini, oh ternyata kamu memang cuma butuh pekerjaannya aja. Kamu kurang tertarik nih dengan perusahaannya, kurang antusias. Tapi kalau kita misalnya udah mencari tahu dulu nih perusahaannya, misalnya oke, saya mau lamar kerja di bank. Misalnya bank ABC ini ada di internet. Kita cari gitu ya, cari informasi tentang si bank ABC ini. Kemudian ketika nanti ditanya seperti tadi, apa yang kamu tahu tentang bank ini misalnya? Oh, yang saya tahu bank ini bergerak dalam bidang jasa, sudah berdiri lebih dari 40 tahun misalnya. Kemudian pencapaiannya juga sudah sangat banyak sekali. Maka saya ingin menjadi salah satu bagian dari perusahaan tersebut misalnya gitu ya. Dan yang saya tahu juga, wah ini targetnya memang sudah selalu outstanding ya Bu misalnya gitu atau Pak gitu ya perusahaan ini pencapaiannya sudah benar-benar outstanding nih katanya yang saya baca informasinya adalah misalnya untuk labanya misalnya gitu ya laba perusahaan ini sudah mencapai 150% misalnya. Kan enak tuh ya kalau kayak gitu, nyambung sama si pewawancaranya. Dia tanya kita jawab, kita udah tahu jawabannya gitu ya. Bayangkan kalau yang tadi pertama kita nggak tahu Bu, misalnya gitu ya. Wah udah, mereka kecewa, kemudian mereka menilai kita, oh kayaknya kurang antusias gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Silakan dicari tahu dulu biografi perusahaannya tadi ya. Kemudian harus tahu juga nih job desk-nya apa. Kerjaan kita, misalnya kita melamar sebagai admin, misalnya gitu ya. Kerjaan admin ngapain di perusahaan itu ya? Karena biasanya beda-beda nih. Kadang ada juga yang jadi admin tapi tetap ketemu customer gitu ya di beberapa perusahaan. Ada juga admin yang cuma di back office-nya aja gitu. Nah, itu kita harus tahu. Kerjaan admin di situ apa? Kerjaan sekretaris di situ ngapain aja? Kita harus tahu gitu ya. Browsing nih, cari informasinya sebanyak-banyaknya. Kira-kira kalau di perusahaan itu, misalnya nih, di jasa konstruksi perusahaannya. Kemudian ada adminnya nih, adminnya ngapain ya? Kira-kira yang berhubungan dengan jasa konstruksi misalnya. Oh mungkin cuma mencatat nih, apa barang-barang yang masuk mungkin, material atau apa misalnya gitu. Atau ada sewa-sewa nih misalnya gitu ya, sewa alat berat segala macam. Silakan tuh dicari tahu dulu kira-kira job desk-nya apa? Harus tahu ya. Karena nanti ini berkaitan juga dengan tujuan. Biasanya ditanya nih, kamu kerja di sini mau ngapain? Tujuan kamu kerja di sini apa? Atau kenapa kok mau kerja di sini? Nah, biasanya muncul tuh ya pertanyaan kayak gitu. Harus dijawab nggak? Ya harus. Tinggal dijawab aja. Ya jawab aja misalnya. Aduh gimana ya jawabnya? Aduh gimana ya? Gitu ya bingung ya. Tujuannya ya otomatis nyari uang. Tapi mungkin nggak kalau kita kasih tahu itu ke si pewawancara? Kayaknya jangan ya. Ngasih tahu misalnya, "Kamu tujuan kerja di sini apa?" "Ya cari uang sih, Bu."
biar ada penghasilan buat sehari-hari, jangan ya. Kita mencari pekerjaan memang pasti semua orang sudah tahu kita membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan kita gitu ya. Tapi lebih daripada itu apa sih yang ingin kita cari gitu. Misalnya mau cari pengalaman, mau menambah wawasan atau mau misalnya mencari pengalaman baru misalnya yang belum pernah saya lakukan gitu ya, atau ingin mengaplikasikan nih keahlian yang dimiliki selama sekolah gitu ya. Karena mungkin waktu sekolah nih ngambil jurusannya SMK misalnya, SMK ngambilnya teknik mesin nih misalnya gitu ya. Nah, saya ingin mengembangkan karir saya yang kebetulan sesuai nih dengan background pendidikan saya, misalnya gitu ya. Nah, background pendidikannya tadi teknik mesin, kemudian kita melamar sebagai operator mesin, misalnya. Nyambung nggak? Nyambung kan? Enak tuh kalau kayak gitu. Kita misalnya sekolah akuntansi nih, ngambil jurusan akuntansi, terus kita mau melamar misalnya jadi akunting, nyambung ya, masih nyambung. Nah, itu bisa dijadikan alasan nih untuk kita kenapa, atau bisa dijadikan tujuan kita, kenapa mau kerja di situ. Misalnya ingin mengembangkan bakat kita gitu ya, ingin mengembangkan keahlian yang sudah dimiliki, karena saya memiliki keahlian sebagai berikut, bla 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 bla. Sebutin keahliannya apa aja yang berhubungan dengan posisi yang kita lamar, gitu ya. Jadi tadi misalnya nih, kalau misalnya Mas Muhammad mau melamar sebagai, operator mesin, kira-kira job desk atau kriteria seorang operator mesin ini apa aja? Itu harus tahu dulu. Yang pertama ya, oh berarti kalau mau operator mesin ini harus bisa atau harus punya kemampuan A, B, C, D. Cek nih sama diri kita punya nggak kemampuan itu? Gitu ya, karena mau bagaimanapun perusahaan mencari pekerja yang sesuai dengan kriteria yang memang mereka sudah tuliskan atau mereka sudah tetapkan gitu ya. Misalnya saya butuh resepsionis. Resepsionis ini harus penampilannya menarik misalnya. Bukan cantik atau ganteng gitu ya, artinya menarik menurut versinya mereka gitu kan. Nah, ketika misalnya kita sudah memenuhi persyaratan tersebut ya otomatis gitu ya, pasti kita akan lolos. Hanya misalnya kan kita lolos nih dari 100.000 misalnya pelamar, yang lolos misalnya hanya 20%-nya. Nah, nanti pun yang 20% ini kan akan diseleksi lagi ya. Nah, itu kembali lagi tanamkan positive thinking gitu ya. Kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena rezeki ini kan miliknya gitu ya. Jadi kita bantu juga dengan doa nih. Siapa tahu kita lolos gitu ya. Jadi kadang bukan berarti kita melakukan wawancara kita jelek misalnya gitu ya, atau kita nggak mampu menjawab pertanyaan, enggak. Tetap ya semuanya ada campur tangannya rezeki kita gitu ya. Rezeki kitanya benar nggak nih di sini gitu ya. Cocok kayak kalau kita kerja di sini itu ya. Makanya harus positive thinking. Jadi jangan sampai setelah wawancara kita nggak diterima misalnya, kita nyalah-nyalahin, ya kan? Biasa emosi gitu ya. Tahu tuh pewawancaranya ngasih pertanyaannya susah-susah banget misalnya. Padahal ternyata kita nggak melakukan persiapan gitu ya. Terus, iya tuh yang ditanya soal perusahaan-perusahaan, mana gue tahu perusahaan-perusahaan kayak gitu-gitu, macam apa itu misalnya gitu ya. Padahal kitanya yang nggak cari tahu gitu. Jadi pengalaman wawancara yang pernah gagal mungkin jangan dijadikan apa ya, jangan dijadikan sebagai apalah gitu ya, penyesalan atau apa gitu, tidak ya. Itu jadikan sebagai pengalaman kita supaya nanti misalnya next ada lagi kesempatan untuk interview kerja, kita udah tahu nih. Karena kan nanti kita ada nervous ya, ketemu si pewawancara itu pasti gugup. Pasti gugup. Wajar dan harus gugup. Karena apa? Karena kalau kita nggak gugup berarti kita menyepelekan mungkin gitu ya atau nganggapnya enteng, ah udahlah wawancara aja misalnya gitu ya. Kalau gugup wajar aja, manusiawi ya nggak masalah. Hanya tadi, kalau kita sudah mempersiapkan, kita udah tahu nih, kita berangkatnya udah bawa bekal gitu ya, udah bawa bekal bahwa kita punya keahlian A, B, C, D. Kita udah tahu nih informasi tentang perusahaan ini A, B, C, D. Gitu ya. Kemudian kita juga udah tahu tujuan kita mau kerja di sini mau ngapain. Kita udah tahu nih gaji yang sekiranya nanti akan diberikan perusahaan sebesar apa dan kita bersedia misalnya menerima dengan jawaban seperti ini. Kita udah antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti akan muncul pada saat wawancara, gitu ya. Antisipasinya dari mana? Cari di internet contoh pertanyaannya, kita pelajari gitu ya, jawab sesuai dengan keahlian yang kita miliki, latihan, latihannya boleh direkam pakai handphone, boleh sharing sama teman gitu ya, biar bisa dikoreksi ya kan. Kemudian cari sumber-sumber yang terpercaya supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik gitu ya. Nah, setelah semua ini dikemas dengan baik, kita berangkat menuju tes wawancaranya, nervous kan tuh ya. Begitu dipanggil namanya nih, misalnya Mbak Ayu Rosalina misalnya.
wah deg-degan tuh, aduh dipanggil, aduh giliranku nih, misalnya gitu ya. Waduh dipanggil gimana nih? Nah, menenangkan rasa nervous tersebut, kalau kita sudah ada persiapan, at least gitu ya, akan berkurang tuh nervousnya. Tapi kalau kita yang nggak ada persiapan, apalagi ditambah bangunnya kesiangan misalnya, pasti lebih deg-degan. Apalagi terlambat misalnya datang ke tempat wawancaranya, wah udah tuh, pasti udah nggak bisa fokus, ya kan? Makanya persiapan itu amat sangat penting ketika kita akan menghadapi tes wawancara tadi ya. Kemudian setelah itu apalagi datang, nervousnya akan berkurang, toleransi setiap orang itu nervous untuk rasa nervous ini berbeda-beda, jadi hanya kita yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Saran-saran yang ada di internet ataupun dari siapapun yang memberikan saran kepada kita, itu hanya sebatas saran kalau menurut saya. Karena aplikasinya, penerapannya kepada diri kita, ya balik lagi kita yang tahu, ya kan? Nggak bisa nih disamaratain. Misalnya, Mbak Dela itu bisa menenangkan diri kalau misalnya cuma cukup tarik nafas gitu, duduk santai, udah selesai nih. Nervousnya pasti berkurang misalnya. Tapi beda nih sama Mbak Susanti. Kalau Mbak Susanti biar nervousnya hilang tuh harus nelpon dulu nih, misalnya nelpon orang terdekatnya, misalnya gitu ya. Pak, Bu, atau Dek, Kak, ini saya mau wawancara, doain ya. Oh ya, kamu yang tenang ya. Oh ya, udah. Misalnya udah tuh, nervousnya berkurang. Jadi beda-beda toleransinya ya. Balik lagi ke kita. Kira-kira harus diapain nih ngurangin nervousnya. Gitu, kita yang tahu. Biasanya kalau udah ada yang pengalaman, ini lebih enak nih. Gitu kan ya. Nah, kaitannya juga sebelum saya lanjutkan lagi, kita cek dulu nih, kenapa kita harus tahu keahlian kita, kemampuan kita. Ini berkaitan dengan teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja ya. Karena ketika nanti sebelum masuk dunia kerjanya, langsung, kita kan otomatis ada wawancara dulu ya. Nah, di wawancara, kita harus menjelaskan kepada pewawancara bahwa kita memiliki kemampuan, keahlian, potensi. Kalau ada prestasi silakan beritahukan juga prestasinya apa. Nah, tapi ketika kita sudah kerja gitu ya, udah masuk nih hari pertama kerja nih, yang kita lakukan bukan lagi menjelaskan, tapi melakukan. Gitu ya. Kalau waktu tadi wawancara ditanya nih keahliannya apa? Oh, saya memiliki keahlian dalam berkomunikasi misalnya. Saya mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini yang kita bicarakan pada saat wawancara, buktikan gitu ya. Di hari pertama kerja misalnya nih, oke, saya kemarin bilang waktu wawancara kalau saya mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ada nih karyawan seniornya misalnya gitu ya, ketemu sama kita nih, buktikan tuh bahwa kita memang mampu berkomunikasi dengan baik. Misalnya kita sapa, "Selamat pagi Pak," atau Bu, misalnya gitu ya. "Mohon maaf Pak, Bu, saya mau bertanya, di mana ya ruang siapa?" Misalnya gitu. Dengan basa-basi seperti itu pun sudah menunjukkan bahwa kita mau gitu ya, mau membuka obrolan gitu ya, mau membuka komunikasi dengan orang yang baru gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih, memasarkan diri di dunia kerja dengan cara tentu bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai nih hari pertama kerja kita datangnya terlambat. Itu udah pasti stempel itu akan melekat selama kita kerja di situ, iya enggak? Wah kemarin nih baru nih kerja anak baru datangnya kok terlambat, itu pasti nempel tuh, dan itu nanti kemungkinan akan menjadi image kita. Padahal misalnya terlambatnya cuma 1 kali, karena kita orang baru banget gitu ya masuk perusahaan itu, otomatis kan dilihat sama orang-orang gitu ya. Nah orang-orang tuh penasaran sebetulnya sama kita, siapa nih? Dia punya apa nih? Keahlian dia apa nih?" Kayak gitu. Kitanya misalnya tadi menunjukkannya malah kita datang terlambat. Oh ya udah image-nya udah pasti terbentuk kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Tunjukkan kinerja terbaik, lakukan pekerjaan dengan baik gitu ya. Dikasih kerjaan nih, selesaikan gitu ya, selesaikan dengan baik pekerjaannya. Jangan sampai mengecewakan diri kita sendiri dan juga jangan sampai mengecewakan atasan atau lingkungan kerja kita gitu ya. Nah, kemudian apa ketika kita nanti misalnya bekerja sebagai marketing, marketing dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, dituntut untuk bisa presentasi. Berbicara ataupun presentasi ini pun akan kita gunakan ketika kita wawancara. Loh, kenapa begitu? Oh iya, karena ketika kita wawancara, kita mempresentasikan diri kita di depan si pewawancara. Kita berbicara. Nanti wawancara kan dikasih pertanyaan ya. Mungkin nggak jawabnya, Bu atau Pak, boleh nggak saya jawab pertanyaannya ditulis aja? Mungkin nggak kayak gitu? Enggak dong.
Itu Mbak, namanya bukan tes wawancara, namanya tes tulis, nanti digituin ya. Jadi ketika nanti, wawancara kita juga sama melakukan presentasi, gitu ya, melakukan, berbicara di depan mereka, apalagi mereka adalah orang yang punya kompetensi dalam menilai kita gitu ya, untuk bisa dijadikan seorang karyawan di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian, kita ini juga dituntut nih harus bisa bagaimana mengolah kata-kata gitu ya, kalimat yang keluar dari mulut kita ini sesuai nggak nih dengan apa yang mereka tanyakan, gitu ya. Makanya ketika nanti menjawab pertanyaan dalam wawancara itu harus fokus, kemudian juga harus konsentrasi nih, jangan sampai salah menjawab. Misalnya ditanya, "Rumahnya di mana?" "Oh, saya lahir di mana?" Misalnya gitu. Nggak nyambung. Jangan sampai nih kayak gini ya, jangan sampai ini terjadi. Walaupun kita nervous gitu ya, kita belum pernah ikut tes wawancara sama sekali, misalnya fresh graduate nih ya, untuk, gambarannya secara nyata gitu ya, boleh dilihat di, media sosial banyak ya. Di internet juga banyak, coba dilihat nih kalau interview itu seperti apa, karena semuanya dinilai gitu ya. Kemudian nanti kalau kerja, udah kerja nih, apa nih sikap kita yang harus kita tunjukkan seperti apa, gitu ya. Dengan tim kita, dengan atasan kita, dengan teman-teman di luar, tim kita, misalnya di divisi lain, itu harus bisa berhubungan artinya mempunyai komunikasi yang baik dengan mereka. Mana tahu kan nanti misalnya kita udah bosan nih kerja di sini kok nggak dipindah-pindah ya. Tapi kita punya temen nih di divisi lain misalnya. Nanyain, karena kita bisa berkomunikasi, kita menjalin hubungan baik dengan teman kita tersebut. Terus kita nanya nih, di tempatmu ada yang kosong nggak? Aku pengen cobain dong di situ, bisa nggak ya? Misalnya gitu. Oh bisa nih ada yang kosong kebetulan satu. Nah, ada koneksi ya kan? Gimana? Harus ada orang dalam ya? Enggak ya. Biasanya kan kalau mau pindah-pindah gitu orang pikirnya harus ada orang dalam. Enggak ya. Artinya kalau kita bisa berhubungan baik dengan orang lain di beda divisi, biasanya informasinya kita lebih dapat duluan gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Mungkin yang nggak punya teman di sana nggak tahu nih informasinya seperti apa. "Eh, di divisi keuangan gaji udah naik loh, kok di divisi kita belum ya?" Misalnya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh ya, kalau kita enaknya punya teman di divisi lain tuh enaknya tahu informasinya biasanya lebih awal dibandingkan yang lain gitu ya. Kemudian juga, kita juga harus bisa membina hubungan baik dengan atasan. Harus tahu nih, kita kan mau memasarkan diri ya, bener nggak? Nanti kerja kan kita pengen dilihat dong sama atasan. Ayo, aku enggak ya? Bener kan? Kita kerja nih, supaya atasan juga pengen, artinya biar bisa menilai, "Ini loh Pak, Bu, saya ini kerjanya bagus loh. Pak, Bu, saya ini punya keahlian ini loh." Gitu kan ya, inginnya kita kan begitu ya. Nah, gimana cara menunjukkannya? Misal nih, tadi berkaitan dengan yang tadi, misalnya kita komunikasi, kita mampu berkomunikasi dengan baik. Ketemu nih sama bos nih di depan, misalnya sama-sama mau jam istirahat. Kira-kira nih, gimana menyapanya? Gitu ya. Mungkin nggak dengan cara seperti ini, "Bos mau kemana? Makan siang ya? Oh ya hati-hati ya bos, itu lu di sana banyak loh makanan enak banget. Terus sebelah sana gitu bos, bareng gua mau nggak?" Pantas nggak kira-kira kalau ngomongin kayak gitu? Nggak ya? Nanti si bosnya cuman, "Ngomong apa lu?" Gitu ya. "Lu nganggep gue siapa?" Gitu. Pasti karena dia mungkin merasa karena ada sebagian besar ya, ada sebagian besar atasan itu ingin dihormatinya memang ada yang gila hormat gitu lah ya, ada yang ingin benar-benar dihargai gitu bahwa dia memang, atasannya. Otomatis kita juga harus tahu cara berbicaranya kepada mereka seperti apa. Kalau cara yang tadi mungkin gitu ya, mungkin aja nih ada memang atasan yang sudah membuka omongannya dengan lu gue misalnya gitu ya, supaya terlihat akrab misalnya. Tapi ada juga yang atasan yang memang nggak mau tuh dipanggil atau disapa seperti itu. Kalau memang udah kelihatan nih kayaknya memang lihat dulu nih lingkungan sekitar ya, kira-kira teman-teman yang lain di tempat kerja tersebut memanggil atasan kita dengan apa gitu ya. Nanti kita bisa ikuti gitu ya dengan melihat oh ya nih manggilnya bapak atau ibu nggak mau dipanggil lo gue misalnya gitu. Kita harus tahu itu gitu ya supaya, bisa diterima gitu ya, itu kan harapannya. Dan juga nanti akhirnya kalau misalnya seperti itu kan bisa melihat, oh ya nih ternyata nih kalau misalnya disapa, misalnya, "Siang Pak, mau keluar Pak makan siang?" "Iya nih mau keluar makan siang." "Ayo kamu juga istirahat," misalnya. "Oh iya Pak, baik Pak, saya nanti bareng teman-teman," misalnya gitu. Kan enak tuh kalau kayak gitu ya. Mungkin mereka akan menilai kita image nanti yang akan tertanam di mereka mungkin gini, "Oh iya nih, ternyata Mbak Zenia ini ramah ya orangnya," misalnya, gitu ya. Nah kemudian, kalau kita yang berkecimpung atau memilih dunia marketing,
atau customer service mungkin, teller gitu ya, atau, pekerjaan yang memang berhubungan langsung dengan customer, ini dituntut juga nih untuk bisa berbicara dengan baik, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Karena ini penting, apalagi kalau marketing, dia kan ada target ya, ada target yang harus dicapai. Kemudian harus bisa melobi perusahaan lain atau orang atau customer gitu ya untuk bisa join sama perusahaannya atau mungkin membeli produknya. Coba deh lihat SPG. Susah nggak kerja jadi SPG? Susah ya. Harus hafal produk, dia juga ada target harus dicapai, gitu kan. Dia juga punya ngomong harus pintar, harus bagus gitu ya supaya orang lain tertarik dan juga akhirnya bisa membeli produk tersebut gitu. Nah, ini yang penting dalam berbicara di depan umum atau melakukan presentasi selama ini gitu ya, yang kita tahu kan, wah ada audiens gitu ya, ada audiensnya, kemudian kita sebagai pembicaranya nanti akan ada slide kita jelaskan seperti itu ya. Itu untuk yang formal mungkin gitu ya, dalam meeting gitu ya. Tapi kadang dalam perusahaan juga kita biasanya suka ada morning briefing gitu ya, ada meeting kecil nih dalam satu tim aja. Nah ini juga silakan dijadikan ajang untuk kita latihan bisa melakukan presentasi, gitu ya. Karena berbicara ini kan, sebuah keterampilan gitu ya. Keterampilan ini harus diasah, harus dilatih. Itu tadi sebelum melakukan wawancara gitu ya, sebelum kita, "Oh ya ini besok mau ada presentasi nih, mau ketemu klien A." Usahakan lakukan persiapan dengan baik gitu ya, lakukan persiapan dengan matang, supaya hasilnya pun nanti maksimal. Gitu ya. Jadi segala sesuatunya memang harus dipersiapkan. Kayak tadi misalnya mau mau, presentasi, apa nih harus dipersiapkan dalam presentasi? Oke, materinya, kemudian penampilan kita, kemudian nanti nih misal mau pakai slide, kita juga harus paham nih cara menggunakan slide tersebut bagaimana gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu nih jumlah audiensnya ada berapa, posisi nanti si audiensnya seperti apa, gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk di perusahaan presentasi seperti ini biasanya orangnya juga nggak akan lebih dari 200 orang misalnya, biasanya enggak ya. Jadi biasanya ada meeting aja nih, ada orang-orang pentingnya aja gitu di dalamnya, kita sebagai pembicaranya gitu ya. Kecuali misalnya direktur gitu ya, mau bicara ke seluruh karyawan, itu mungkin ya. Tapi kan kita saat ini belum jadi direktur ya, mudah-mudahan nanti gitu ya. Nah untuk saat ini persiapkan dulu deh hal-hal yang kecil, mulai dari kayak tadi misalnya morning briefing gitu ya, jangan nunggu ditunjuk gitu. Coba tawarkan diri, "Pak untuk, hari ini boleh nggak saya yang pimpin morning briefing-nya?" Misalnya gitu ya. Jadikan itu sebagai ajang latihan, sebagai ajang kita untuk, berlatih berbicara di depan orang. Coba sekarang cek dulu deh, kalau masih ada yang deg-degan ngomong sama misalnya orang tua atau siapapun lah yang ditakuti atau disegani gitu ya, kalau masih deg-degan, wah berarti latihan bicaranya harus diperbanyak lagi. Misalnya nih, "Oh ya saya kalau ngomong sama ayah misalnya, suka takut," misalnya gitu ya, malu atau segala macam. Nah, coba nih tantang diri kita sendiri gitu ya. Ajak ngobrol ayahnya, "Ayah, aku mau ngomongin ini dong, didengerin ya." Atau aku mau coba nih latihan presentasi, siapin pertanyaannya misalnya gitu ya. "Nih ya, sorry mau latihan wawancara, ini ada pertanyaan, nanti ayah coba tanya sama aku ya, aku yang jawab," misalnya. Cobain tuh kayak gitu. Kalau misalnya itu masih ada rasa nervous, kita menjawabnya masih, misalnya gitu ya. Nah, itu berarti latihannya harus diperbanyak lagi. Latihannya dengan cara apapun ya, artinya bisa dengan orang tadi orang terdekat kita, atau misalnya handphone, ada kameranya kan sekarang ya, udah banyak kamera nih di handphonenya, terus nanti silakan direkam. Koreksi, kira-kira, "Oh iya ya, kalau jawabnya kayak gini kayaknya kurang bagus deh. Oh coba lagi deh." Rekam lagi. Betul nggak nih misalnya cara berbicara kita, ekspresi udah sesuai belum ya? Gitu, dicek lagi, latih lagi kalau belum. Coba lagi, ulangi lagi, terus terus dan terus gitu ya. Supaya sampai akhirnya menemukan, "Oh ini kayaknya kayak gini udah bagus nih," misalnya gitu. Nah itu kan enak tuh, ya kan? Karena semuanya saya bilang tadi, intinya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada orang lain. Karena selama ini nih, kebanyakan nih kalau misalnya kita, apa ya, kalau selama ini kita suka mendengar gitu ya, ada terjadi kayak clash gitu ya, ada selisih paham dan segala macam, ini kemungkinan awalnya adalah dari komunikasi yang kurang baik gitu ya. Jadi misalnya ada sesuatu hal, kita mau menyampaikan A gitu ya, tapi orang lain ini menerimanya belum tentu A. Misalnya karena misalnya kita menjelaskannya kurang bagus, kurang jelas gitu ya, menurut versinya si penerima nih, atau si penerimanya memang yang salah tangkap. Gitu ya. Itu mungkin ya.
Kemungkinan seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus cek lagi nih, kira-kira udah benar belum ya cara ngomongnya, gitu ya. Termasuk nanti nih ketika kita mau mencoba membuka usaha gitu ya. Apalagi kalau bidang jasa ya. Kalau bidang jasa ini memang betul-betul dipertaruhkan nih, gitu ya. Dipertaruhkan apanya? Hasilnya tentu ya. Artinya gini, kalau misalnya kita membuka usaha jasa nih, apa ya jasa apa ya? Jasa cuci sofa atau misalnya furniture gitu ya. Jasa membersihkan furniture misalnya yang ada di rumah, entah itu sofa misalnya gitu ya, apalah segala macam gitu ya, contoh kita ambil sofa misalnya. Nah, kepuasan pelanggan ini menjadi poin utama dalam menggait gitu ya, pelanggan, dalam bidang jasa ini. Karena kalau mereka nggak puas, mereka nggak mau pakai jasa kita lagi, gitu ya. Itu fatalnya. Atau bahkan mungkin ada juga nih omongan di luaran sana yang nanti akan beredar yang kurang bagus. Gitu ya. Misalnya iya nih kemarin habis bersihin bersihin, apa namanya, kursi atau sofa gitu ya, pakai jasanya itu loh, punyanya Mas Fajar itu, misalnya gitu. Ih, tapi sofaku malah kok jadi kayak gini ya sekarang, bukan bersih kok malah jadi jelek misalnya. Nodanya nggak hilang-hilang nih, tetap aja masih ada misalnya. Kecewa dong dia, ya kan? Pelanggan ini kecewa, nah kalau sudah kecewa biasanya itu tadi, suka out of control gitu ya. Kadang ntar ngomong sama tetangganya, iya tuh kemarin sama si Mas Fajar tuh bersihin tapi nggak ini nih nggak bagus misalnya gitu. Ya udah otomatis yang mendengar omongan kita tadi itu ya otomatis nggak mau coba, ya kan? Karena udah ada buktinya gitu. Oh iya dia aja bilang nggak bagus, ah udah nggak mau gitu. Tapi lain cerita nih kalau misalnya dikasih taunya itu loh sofa yang kemarin dibersihin, sama sama tim pembersihnya dari Mas Fajar itu bagus loh misalnya gitu ya. Emang Mas Fajar buka usaha itu? Iya sekarang Mas Fajar punya usaha jasa itu loh, jasa bersihin sofa misalnya gitu. Oh gitu, bagus nggak? Bagus, terus murah lagi. Lagi promo dia sampai akhir akhir bulan Maret ini misalnya. Oh gitu, mana coba dong kontaknya boleh nggak minta? Ini kontaknya dikasih. Nah akhirnya ada lagi pelanggan yang baru gitu ya. Atau nih kalau sekarang mah udah banyak media sosial ya, boleh nih diposting di media sosial termasuk testimoni-testimoninya gitu ya. Lakukan promosi yang konsisten. Jadi kalau misalnya kita udah ada nih tokonya offline gitu ya, ada tokonya, kemudian kita coba ini foto tokonya, kemudian ceritakan nih di media sosial kita, toko kita ini menyediakan jasa apa gitu ya. Jasa rias pengantin kah atau jasa rias atau jasa membersihkan peralatan rumah tangga gitu ya atau jasa apa yang lain silakan gitu ya. Dicari nih peluangnya kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita ini apa gitu. Misalnya orang paling malas cuci sepatu, oh berarti kita coba buka nih usaha jasa mencuci sepatu. Atau misalnya orang tuh paling pasti nggak pada hampir semua orang misalnya sebagian besar misalnya gitu ya, belum bisa membersihkan sofa sendiri gitu ya karena mungkin nggak punya apa namanya obat pembersihnya lah atau alatnya lah misalnya gitu. Cari tuh peluang-peluang yang seperti itu yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita gunakan sebagai apa ya usaha kita gitu ya, membuka usaha kita, baik online maupun offline gitu ya. Yang paling penting adalah itu tadi promosi, kemudian lakukan promosi ini secara konsisten. Jadi mau promo ini ke orang-orang bahwa saya udah punya toko jasa apa mencuci sofa. Harus konsisten di postingnya, misalnya satu hari ini 2 kali posting, atau misalnya, dalam satu hari 5 kali posting, misalnya, silahkan. Dan itu harus konsisten, jangan dilakukan hari ini dilakukan, besok enggak, hari ini dilakukan, besok enggak, jangan ya. Jadi mereka nggak tahu. Karena apa? Karena tantangan untuk pertama kali, buat kita yang mau membuka usaha adalah konsistensi, gitu ya, dan juga promosi. Karena apa? Karena kita sedang mencari identitas, gitu ya. Kita mau memperkenalkan nih sama orang nih loh. Misalnya tadi contohnya Mas Fajar tadi ya, Mas Fajar membuka usaha apa? Cuci sofa misalnya. Gimana caranya biar orang tahu saya ini punya usaha ini? Itu tadi promosiin, tapi harus konsisten, gitu ya. Jadi selama tokonya buka, kalau kita dari awal, oke, dari awal saya udah komit nih, mau postingnya setiap misalnya 1 jam sekali saya mau posting. Itu harus dilakukan ya selama tokonya buka. Gitu, ya. Entah berapa tahun atau berapa bulan, berapa tahun gitu ya, pokoknya harus terus melakukan, promosi, jangan bosan. Karena tantangannya itu tadi, kalau kita buka usaha biasanya suka di tengah-tengah agak males ya. Itu yang harus kita betul-betul bisa, apa ya, bisa atasi gitu. Gimana caranya nih? Atau misalnya
rame gitu awal, tiba-tiba sepi. Itu juga sama merupakan tantangan, harus dicari lagi nih idenya gimana, oh mungkin promosinya kurang bagus, oh mungkin kurang konsisten, oh mungkin apa, dicari, gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oh iya, saya juga mau ingatkan nih mengenai centang hijau. Beberapa, waktu terakhir ini memang sedang ada perbaikan di sistem sekolahmu ya, mungkin akan ada, dampaknya ke sebagian besar peserta gitu ya. Ada yang mungkin terkena dampaknya, ada juga yang tidak gitu ya. Nah kemudian, ini adalah, secara sistem gitu ya, artinya semua sertifikat, centang hijau ini dilakukan by system. Jadi nggak ada campur tangan manual ya. Ketika nanti belum centang hijau juga boleh coba lagi gitu ya, dicek lagi nih caranya seperti apa, ada di YouTube kita langkah-langkahnya ataupun di Instagram kita ya. Silakan dicari tahu, dibaca, dilihat, ditonton, kemudian nanti dicobain gitu ya biar, centang hijaunya keluar semua. Kemudian, butuh waktu juga untuk sertifikat masuk dashboard. Nah, sertifikat masuk dashboard ini biasanya estimasi waktu yang diberikan adalah antara 1 hari sampai 7 hari kerja, gitu ya. Kalau memang sudah 7 hari kerja belum ada juga silakan hubungi ke manajemen prakerjanya karena sertifikat ini merupakan kewenangan dari pihak manajemen prakerja, bukan RCK, gitu ya. Karena RCK sebagai penyedia pembelajaran atau pelatihannya aja gitu, yang berhak menentukan sertifikat kapan masuk dashboard, kapan sertifikat keluar itu pihak prakerja dan juga sekolahmu, gitu ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa nih ambil beasiswa RCK kalau rekan-rekan mengambil 4 judul communication seriesnya RCK, gitu ya. Ambil 4 judul, nanti silahkan bisa ikut beasiswanya RCK. Bisa dapat laptop, handphone, kemudian ada juga headphone, lalu sarana penunjang belajar online yang lainnya. Gitu ya, silakan diintip nih di IG-nya kita no hoax ya. Yang udah dapat laptop ada, kita share juga di IG, yang dapat handphone juga ada. Oke. Untuk saat ini silakan yang belum di-screenshot, boleh di-screenshot dulu sebelum saya akhiri, karena untuk bukti screenshot ini amat sangat penting ketika nanti misalnya webinarnya nggak centang-centang nih, padahal saya udah ikut webinar. Oh, mana bukti webinarnya? Aduh, nggak punya. Nah, jangan ya. Nyalakan dulu kamera videonya, kemudian di-screenshot. Jangan sampai di-screenshot tapi wajah kitanya nggak ada. Sayang. Silakan. Nyalakan dulu. Jangan lupa smile ya. Kemudian nanti kalau misalnya mau diposting di Instastory-nya boleh banget. Di-tag prakerja sama sekolahmunya biar mereka lihat bahwa rekan-rekan udah ikut webinarnya. Gitu, oke? Iya. Pandeminya belum selesai ya, jadi silahkan jaga kesehatan dengan baik ya. Masker jangan lupa digunakan ketika nanti keluar rumah, kemudian jangan lupa juga cuci tangan yang pakai sabun ya, di air yang mengalir dan juga jaga jarak. Oke, semoga semuanya sehat selalu dan semoga ilmunya bisa diaplikasikan di dunia nyata. Dicoba, dilatih. Karena kalau nggak begitu kita nggak akan tahu nih kemampuan kita sampai mana. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.